Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudaraku, ketemu lagi teman-teman semua jamaah yang dimuliakan Allah. Ketemu dengan Cak Nur Manajemen atau Gus Nur Manajemen. Hari ini kita baru mendarat di Cengkareng dari Kalimantan Tengah kemarin itu. Safari dakwah di sana. Alhamdulillah dijemput sama Dokter Amira di Cengkareng tadi. Beliau dokter kecantikan. Tapi luar biasanya beliau ini pangsa pasarnya beliau tidak mau menengah ke atas. Beliau lebih seneng, prinsipnya mungkin saya ambil sedekah mungkin ya. Beliau lebih seneng menengah ke bawah. Jadi siapapun bisa dirawat kecantikannya, walaupun nggak mampu bisa. Cantik bukan sekedar impian akhirnya, tapi menjadi kenyataan. Nah, nanti kita bahas lah itu di lain bab ya. Intinya gini saudaraku, hari ini kita mau perjalanan ke Banten. Kita akan eksekusi 4 masjid di Banten. Alhamdulillah sama Allah diperkenalkan oleh Dokter Amira, soleha, cerdas, apa mana Pak? Cak? Pinter, yang penting lagi sosialnya Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi insya Allah kita akan bergabung, berkolaborasi untuk beribadah di jalan Allah dan kemanusiaan. Beliau punya prinsip, ketika beliau terjun ke bencana alam, itu beliau nggak peduli mau kamu Kristen, mau kamu Islam, mau kamu projo bila perlu, mau kamu cebong. Yang penting kamu lapar, kamu kena bencana, kamu aku bantu. Nah itu prinsipnya beliau. Jadi kita satu hati akhirnya, satu resonansi. Nah, beliau akan bergabung di Gus Nur Manajemen, bergerak di kesehatannya, divisi kesehatan. Kesehatan apapun, karena di samping beliau tuh kecantikan, tapi beliau juga paham lah ilmu-ilmu kesehatan, ya nutrisi, suplemen dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, saya percepat aja, kita akan perjalanan ke Banten. Awalnya dulu Palu kena musibah, awalnya ini, ya tiba-tiba hancur porak-poranda. Jadi ngeri tuh Amira, kalau di Lombok kena musibah, bandara masih buka Amira. Kalau di Palu enggak, lampu mati, bandara tutup, semua akses ke sana putus. Jadi seperti pulau mati ya, makanya ada penjarahan macam-macam. Nah, kita ke sana, kan rumahku di Palu. Ada ribuan orang belum makan, ribuan orang belum sholat, bahkan ribuan jenazah belum dievakuasi. Mengerikan waktu itu, mencekam. Dan tidak ada tanda-tanda, ini lagi-lagi mengkritik, ya masalah, maka nyatanya begitu. Orang Palu sendiri bilang, tanya ke kita, ini tanya Cak Roto ini, orang Palu sendiri, entah itu kamuflase, entah itu klise, entah itu kenyataan, yang penting mereka nanya, Gus, sebenarnya kita ini punya presiden nggak sih? Sampai nanya gitu ke saya, tidak ada tanda-tanda, ya Allah. Ya sudah, gitu kita next. Akhirnya kita putuskan, ya sudahlah, ayo Cak Roto, teman-teman, kita aja gerak. Kita bangun 100 masjid untuk Palu, 100 titik. Bismillah. Nah, akhirnya kita jalan safari keliling Indonesia tanpa dibayar. Jadi kita nggak ngerepotin panitia, beli sendiri tiketnya Mira, bayar sendiri hotelnya. Ada sih sesekali panitia yang ngasih, tapi jarang. Kita biaya sendiri. Alhamdulillah, ternyata 15 masjid selesai. Masya Allah. Bahagia sekali, luar biasa. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. 15 masjid, kita ke Palu dulu 5 yang kita resmikan. Ini besok tanggal berapa kita, Cak? 26 kita ke Padang, Cak. Iya, 24, 25, 26 kita ke Palu lagi meresmikan yang ke 6 sampai sekian. 6, 7, 8, 9, 10 lah ya, kita resmikan yang. Nah, sekarang tiba-tiba Banten kena musibah. Kita kirim tim ke sana, ketemu 4 titik. Besok kita eksekusi. Cirebon ternyata kena juga puting beliung, satu madrasah hancur. Nah, jadi akhirnya 100 masjid untuk Palu berkembang menjadi 100 masjid untuk Nusantara. Masya Allah, nikmat banget saudaraku, nikmat. Kemarin Cak Roto di WA Amira, Cak Roto di WA sama orang Semarang. Cak, ini loh ada warga Semarang sebatang kara ndak punya rumah, punya gubuk itu lebih bagus dari kandang ayam. Tolong dong Cak Nur Manajemen, tolong ditanganin. Alhamdulillah kita ACC. Jadi ternyata bukan hanya masjid, akhirnya berkembang macam-macam. Yang penting untuk kemanusiaan. Nah, jadi Amira, tadi kita jalan di mobil ada
ada orang komentar begini, ini kan pencitraan, apa bedanya sama Jokowi? Kayaknya cebong. Beda saudaraku, kalau kami pencitraan, terserah, ya kami pencitraan, tapi pencitraan kami bukan untuk kepingin jadi menteri. Aku nggak kepingin jadi presiden, nggak kepingin jadi lurah apalagi. Bahkan sekilas saya kenal dengan Amira ini, Dokter Amira ini. Dokter Amira ini kalau mau jadi caleg kayaknya sudah di atas kertas jadi deh. Tapi beliau nggak mau. Kami kami pencitraan, tapi pencitraannya bukan ingin jadi apa-apa kecuali lillahi ta'ala. Kok diupload? Ya memang ada dana umat, masa nggak diupload? Kok kakan macam tak curlah matamu. Cerewet banget, bantu nggak kakan cocot itu Amira. Ayo bergerak kita. Sekarang Indonesia butuh bukti nyata, bukan butuh pencitraan. Kalau memang kamu nggak bisa membantu, kalau memang kamu sudah bahagia jadi cebong, ya sudah jadi cebong saja lah, nggak usah ngoceh. Biarkan kami yang bergerak. Yang penting mau nyata, bukti. Ada yang kami upload, ada yang tidak kami upload. Ada yang hablum minan nas, harus itu wajib hukumnya diupload karena itu dana umat. Tapi ada di balik layar behind the scene yang tidak diupload. Nah, gitu saudaraku ya. Jadi kita mau ke Banten ini, cuman karena sudah terlalu waktu nggak terkejar ya. Hari ini kita nginap dulu di sini, baru besok kita ke Banten, kita eksekusi. Bantennya mana? Sumur. Coba Mbak Amira ngomong, coba Ya. Dokter Amira ngomong. Jadi ini nanti Gus Nur insya Allah hari ini, mungkin besok subuh atau ntar malam kita mau berangkat ke daerah Sumur Ujung Kulon. Itu lokasinya lumayan jauh dan lumayan dalam lokasinya, dan pada saat bencana itu kami lihat sendiri memang sangat rata dengan tanah. Jadi banyak perumahan yang sudah tidak dapat dihuni. Jadi memang saya rasa lokasi yang akan dikunjungi oleh Gus Nur sangat tepat. Saya kaget tiba-tiba dapat SMS, ayo Gus Nur yang asesmen, Gus Nur yang laki-laki, lah Gus Nur yang jihad lah, macam-macam. Aku juga bantu bagi-bagi dong, surganya jangan diambil sendiri. Itu beliau, subhanallah. Coba saya ambil satu, Mbak ambilkan satu Mbak. Ini besok akan kita serahkan juga. Nah, ini paket dari Dokter Amira. Jadi sekalian meresmikan masjid, kita sekarang santunan. Ransel, isinya ini kayaknya ada susu nih, karena susu atau apalah sembako, alat tulis sembako dan lain. Ini dari Amira Estetik Klinik. Masya Allah. Mbak Amira, mumpung ada teman-teman, ini kan ditonton 13 negara ini, kayaknya harus dimanfaatkan ini informasi ini. Mbak Amira di mana ini cabang-cabangnya ini? Siapa tahu nanti ada jamaah yang nonton ini, perawatan wajahnya, Masya Allah. Ada berapa cabang? Dan apa saja, coba Mbak Amira kita manfaatkan. Iya, alhamdulillah Allah saat ini sudah menitipkan 6 cabang klinik Amira Estetik. Ini mungkin kalau teman-teman, saudara-saudara mau lihat, kita punya websitenya itu www.amiraestetiklinik.com. Kita pusatnya di Serang, Banten. Kita cabangnya ada di Cilegon, Rangkas, Sukabumi, Cibinong. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin ada wilayah di situ dan ingin melakukan perawatan wajah, silahkan datang, kami sangat welcome sekali. Itu tadi menarik saya, apa menengah ke bawah itu apa maksudnya Mbak Amira? Iya, untuk perawatan di klinik kami memang saya tidak pernah memberikan tarif konsultasi kepada pasien yang akan datang, karena belum tentu pasien yang datang membawa cukup uang untuk bisa membeli produk kami. Jadi hanya untuk berkonsultasi, untuk menanyakan produk pun tidak ada masalah, karena buat saya lebih baik buat saya memberikan informasi ke pasien. Kapanpun pasien bisa datang kembali untuk membeli produk. www.amiraestetiklinik.com. www.amiraestetik itu tulisannya A Estetik. Inggris ya. Estetik, klinik. Celinik. Celinik. Cara to kate dirisi ta wajahmu. Iya, biar tambah kinclong. Ya. Masya Allah. Biar hilang. Jadi beliau ini dokter ya, Masya Allah, sosialnya luar biasa. 1 menit tak tambahkan. Di mana ada bencana, beliau langsung ke sana. Ya, Masya Allah, luar biasa. Boleh nggak nambahin ini, Gus? Boleh. Jadi buat teman-teman FB ya, yang selalu agak julid ke saya, ya bahasa gaulnya julid ya.
Jadi mungkin juga Apa itu agak julid? nyinyir ke saya Nyinyir. gitu. Oh, nyinyir. Ya nyinyir, julid tuh adalah pokoknya nanti Gus Nur belajar sendiri bab julid ya. Oh, iya. Gitu. Jadi apa yang saya bicarakan itu bukan hanya sekedar omongan yang keluar dari mulut saya. Alhamdulillah saya bisa membuktikan, meskipun mungkin agak-agak sedikit tidak enak, tapi mungkin Gus Nur tadi menjelaskan bukan riak karena lillahi ta'ala, saya tidak ingin riak. Tapi saya ingin buktikan ke teman-teman, ayo kalau kita ingin membangun bangsa jangan cuma bisa berbicara, mari kita buktikan dengan langkah yang nyata. Ada ayatnya, dokter. Nanti kalau ada yang nyinyir kasih ayatnya. Al-Fatir 29. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya barang siapa yang membaca Quran, sholat, sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Yang tidak boleh itu tidak sedekah, kakek cocot. Nah itu yang tidak boleh. Tak ulang ya, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh, tergantung niatmu. Yang tidak boleh itu nggak sedekah, kakek cocot ya, kakak ngomong gitu loh ya. Jadi kita boleh, dan anda nggak harus tahu ada sedekah yang memang harus kami privat, ada sedekah yang harus kami unggah memang. Nah, ini kami unggah nggak apa-apa untuk motivasi. Di samping untuk motivasi Amira, sekaligus untuk bunuh cebong-cebong itu loh ya, biar tambah pingsan. Hanya bisa ngomong sementara lihat saudaranya kelaparan, nggak bisa berbuat apa-apa, malah menyinyiri julid kepada kita yang sibuk ngurusi umat gitu kan. Kurang lebih begitu saudaraku ya. Jadi itu kan pencitraan. Ya kami pencitraan, kamu mau apa? Itu kan pencitraan. Ikatel apa kon? Aku pencitraan. Tapi pencitraan kami tidak ada target apa-apa kecuali kemanusiaan. Kami nggak kepingin jadi menteri, nggak kepingin jadi apa-apa. Mungkin setelah ini Gus Nur mau cukur rambut di Sumur Ujung Kulon juga bisa. Tapi Disediakan tukang cukur di sana. saya nggak mau cukur di tempat terbuka kayak Zainuddin Najiro kemarin ya. Nggak boleh itu kan ya. Cukurnya harus private. Harus asli, bukan pencitraan. Masa cukur rambut aja pencitraan? Boleh ya? Di mana ada? Ada disediakan nanti di sana. Alhamdulillah. Sama tukang kamera juga semua ada semua. Oh, Jadi harus difoto Iya. cukurnya. Kita butuh juga. Kita butuh media untuk. Kita butuh Gus Nur untuk. Ini apa ini, serius atau sarkasme ini? Masya Allah. Ya sudah saudaraku, barakallah. Yang pengen cantik hubungi Dokter Amira, subhanallah. Ya tadi itu websitenya, nanti tak cantumkan aja lah kalau gitu websitenya ya. Terus kemudian kalau anda, 1 menit terakhir, kalau anda punya tetangga ya, yang sebatang kara, rumahnya hancur, rumahnya nggak layak, telepon kami. Kami akan datang, kami survei, akan kami bangun gratis lillahi ta'ala. Masjid, musola, madrasah, rumah, apapun boleh. Cukup kayaknya? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz dari Gus Nur Management Rescue Team. Saat ini kami sudah ada di wilayah Cirebon, tepatnya di Pasar Celancang. Kita saat ini menunggu informan dari sumber, Mas Didik, yang akan menunjukkan kami ke lokasi MTS yang terkena angin puting beliung beberapa minggu yang lalu, yang akan kami bangun bersama dengan bantuan para jamaah Gus Nur Ngaji Bareng. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz dari GM Rescue Team. Saat ini kita meninjau ke salah satu program kami untuk membangun revitalisasi sekolah yang terkena angin puting beliung, MTS Istiqomah Pangandaran, Cirebon. Pangandaran Kulon, Kabupaten Cirebon, membutuhkan bantuan kita semua, bantuan jamaah Gus Nur Ngaji Bareng untuk memperbaiki sekolah ini yang terkena dampak angin puting beliung pada tanggal 30 Desember 2018. Di sini ada bukti-bukti nyata. Di sini ada buku-buku yang berserakan karena kelas mereka hantam oleh angin puting beliung yang memporak-porandakan kelas
yang mereka selalu gunakan untuk setiap harinya belajar. Ini adalah salah satu kelas yang terkena dampak angin puting beliung. Kita lihat porak-poranda, atap-atap berjatuhan, tidak membentuk. Kita bisa lihat ini masih dalam proses pembangunan. Di sebelah itu adalah tembok baru yang kita akan bangun kelas di sebelahnya yang tidak berbentuk lagi. Jamaah Gus-Nur Haji Bareng, saat ini kita bersama dengan kepala sekolah dari MTS Istiqomah Paguragan Kulon, Cirebon. Beliau akan menyampaikan 2 patah kata untuk kita semua. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas kehadiran kedatangan grup Gus-Nur Manajemen yang telah datang mengunjungi sekolah kami dan sudah ditinjau lokasi yang akan dibangun, dan kami dari pihak sekolah secara keseluruhan mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan saja bangunan ini dapat terselesaikan, terwujud, dan insya Allah kami segera akan pakai untuk belajar supaya bisa normal lagi belajar anak-anak kita. Oke, kita bisa lihat di sana kelas yang dahulu ada untuk siswa-siswa belajar terkena puting beliung porak-poranda. Maka kami Gus-Nur Manajemen Rescue Team bersama para jamaah ingin merenovasi MTS Istiqomah ini menjadi bisa dipakai kembali untuk para siswa-siswanya. MTS Istiqomah Paguragan Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Laporan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.